Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada tutorial kali ini kita akan menyajikan sebuah video tentang penggunaan tanda titik dua di dalam menulis sebuah dokumen teks. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini kita menggunakan tanda titik dua ini sebagai pemisah dari item data yang kita tuliskan. Jadi biasanya ini digunakan untuk menulis misalnya kurikulum vitae atau biodata, kemudian deskripsi dari sebuah kejadian, atau misalnya kalau rekan-rekan yang sedang menulis tugas akhir atau skripsi, biasanya ada item data yang digunakan untuk mendeskripsikan tulisan ilmiah kita. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini saya memiliki dokumen yang sudah rapi dengan dipisahkan oleh tanda titik dua pada masing-masing item datanya. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat awalnya penulisannya seperti ini ya. Nah, ini jadi supaya nanti bisa rapi seperti yang kita tampilkan di sini, dipisahkan titik dua, kita bisa merapikannya dengan teknik yang ada di video berikut ini. Rekan-rekan bisa lihat yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengaktifkan bagian ruler di atas ini. Jadi kalau bagian rulernya belum muncul sebagai penggaris, rekan-rekan bisa dari menu view kemudian aktifkan ruler. Nah, kemudian setelah rulernya aktif, rekan-rekan nanti fokus pada bagian atas ini. Ini ada yang kita sebut dengan hanging indent, kemudian yang ada di tengah ini ya, kemudian di bagian bawah ada left indent, dan satu lagi adalah klik sekali pada bagian ruler untuk mengaktifkan tab. Nah, ini korelasinya adalah tab yang nanti ada di dalam tombol di keyboard. Nah, rekan-rekan bisa mulai diklik saja sekali. Jadi tab ini gunanya nanti untuk memposisikan di bagian mana kalau kita menekan tombol tab itu akan berhenti. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, seperti saya perlihatkan di sini, kalau kita tempatkan di posisi 5,5, maka setiap kali saya menekan tombol tab itu akan berhenti di poin ini. Nah, biasanya kalau kita yang belum terbiasa menuliskan dokumen dengan pemisah titik dua, ini biasanya kita menggunakan spasi rekan-rekan. Nah, spasi sampai kira-kira datanya itu muncul di segmen tertentu seperti ini ya. Nah, ini apalagi kalau di sini sudah dikondisikan untuk justify rata kanan kiri seperti ini. Nah, ini biasanya akan bergeser sendiri, alangkah rumit dan ribetnya ya. Nah, bagaimana hal ini bisa kita antisipasi, kita bisa menuliskan dengan rapi. Nah, rekan-rekan, tab stopnya ada di sini. Jadi, kalau kita pakai spasi, dihapus saja dulu. Kemudian rekan-rekan bisa tab di sini sekali. Tekan tombol tab di keyboard. Nah, maka tab stopnya akan berhenti di sini. Nah, kemudian rekan-rekan bisa tambahkan satu tab lagi untuk memberikan jarak antara titik dua dengan pada titik berapa kita mulai menuliskan teks berikutnya. Misalnya saya tekan di posisi 6. Nah, ini kalau tadinya ada spasi, rekan-rekan tidak perlu pakai spasi, di blok saja. Kemudian klik tombol hapus di keyboard, ditekan saja ya. Kemudian kita pakai tab. Nah, seperti itu rekan-rekan ya, mudah sekali bukan? Kemudian di sini kita lihat ini adalah baris yang terbentuk karena item data atau teksnya itu sangat panjang, maka otomatis dia akan bergeser ke samping sini, padahal kita berharap posisinya sejajar lurus secara vertikal dengan tanda tab di sini. Maka rekan bisa tarik saja hang indentnya, letakkan saja di sini. Nah, terlihat sudah rapi. Nah, bagaimana dengan data yang di bawah-bawahnya? Rekan-rekan tidak perlu khawatir. Rekan-rekan cukup klik di bagian ini saja, atau di blok juga boleh.
kita akan menggunakan tool yang kita sebut dengan format painter ya. Rekan-rekan bisa blok atau seperti ini saja, kursornya letakkan di sini, kita blok format painternya, nanti kita letakkan di masing-masing baris yang akan kita samakan formatnya. Namun terlebih dahulu kita blok dulu ini banyak tanda spasi, ini kita mungkin yang mulai menulis dokumen agak terganggu ini ya. Nah seperti itu, dibuang saja spasinya, kemudian kita letakkan di sini, kita klik format painter, klik saja sekali. Kemudian di sini nanti akan punya format yang sama. Lihat rekan-rekan ya. Kita tap sekali. Kita tap sekali. Di bagian ini kalau ada spasi kita hapus dulu. Hapus. Di sini kosongkan saja, hapus spasinya, hapus. Kemudian kita klik bagian sini, kita format painter, letakkan di sini. Kemudian kita bisa tap lagi. Tap lagi. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Di bagian ini juga sama. Nah, kita blok, kita hapus spasinya. Kita hapus spasinya di sini. Kita blok bagian ini. Kita format painter. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini format painternya sudah berjalan. Kita tekan tombol tab. Kita tekan tombol tab. Nah, sudah rapi. Nah, bagaimana dengan yang ada di sini? Nah, kalau di bagian depan tadi kita menggunakan tab stopnya sebanyak 2, maka di bagian ini kita menggunakan tab stop sebanyak 3. Kenapa 3? Coba kita lihat, kita letakkan di sini ya. Kita format painter dulu. Nah, di sini kita hapus. Oke, seperti ini. Di sini kita hapus spasinya. Nah, karena di sini ada 3 kali kita harus tekan tab. Pertama tekan tab untuk titik 2, yang kedua tekan tab untuk nomor, dan yang ketiga adalah tekan tab batas antara, nah ini, antara titik dengan tulisan berikutnya. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Nah karena tulisan berikutnya ini kalau panjang nanti berhubungan dengan hang indent, maka kita tambahkan di sini, kita geser saja hang indentnya di sini. Nah, kita butuh tab sebanyak 3. Nah, rekan-rekan bisa lihat perubahannya ya. Kita klik, tab. Oke, seperti ini. Kita spasinya dibuang, kita tab sekali. Nah, cantik sekali, sudah rapi. Kita format painter di sini. Nah, ini pasti ada spasi. Kebiasaan kita menuliskannya dengan tanpa teknik ini. Nah, kemudian kita hapus di sini ya. Nah, kita tap sekali lagi, tap sekali lagi. Yang lain bagaimana? Cukup format painter saja. Nah, ya, rekan-rekan bisa hapus dulu kalau di sini ada spasi. Nah, tap. Kalau ada spasi kita hapus lagi. Kemudian kalau ada spasi kita hapus lagi. Cantik sekali ya. Di sini kita blok saja, atau kalau kita mau rapi, kita backspace sampai dia masuk ke atas, maka nanti terbentuk sendiri ya tab stopnya tanpa perlu format painter. Rekan-rekan tinggal pilih saja teknik seperti apa yang membuat rekan-rekan lebih nyaman. Nah ini juga sama ini ya. Nah kita hapus supaya dia pindah ke atas, nanti dia akan dianggap sebagai cloning dari baris sebelumnya ya. Oke, tap sekali lagi. Di sini kalau ada spasi kita buang. Nah seperti ini kita sudah punya dokumen yang rapi dengan pembatas titik 2. Sekali lagi perhatikan bagian ada namanya tab stop, ada namanya hang indent, satu lagi senjata ampuh kita adalah format painter. Demikian rekan-rekan, sampai bertemu kembali pada tutorial video berikutnya.